Jadi yang ngajak duluan siapa? Anak majikan saya, Mbak. Padahal dia pendiam, Mbak. Ternyata ganas juga, Mbak. Kamu kok mau diajak selancar dia? Habis dia ganteng, Mbak, aku mau. Ceritanya gimana sih? Jati pingin dengar. Awalnya saya pembantu baru di rumah itu, Mbak. Saya ikut majikan saya, Pak Yono namanya. Pak Yono seorang pengusaha dan istrinya orang kantoran. Mereka jarang di rumah. Anak majikan saya bernama Roni. Dia mahasiswa baru setahun kuliah. Roni orangnya agak pendiam. Dia suka menyendiri di kamarnya. Malam itu, saya mau ke kamar mandi, Mbak. Ternyata pintu kamar mandi pintunya tidak ditutup. Pas saya mau masuk, ternyata Roni ada di dalam. Yang membuat saya kaget, Roni saya lihat memegang dalaman saya yang tadi tergantung di situ. Lalu meletakkannya di wajahnya. Sepertinya Roni menikmati peristiwa itu. Tangan kirinya sambil memegang terong itu. Dia sambil mengeluarkan suara. Dia menyebut namaku, Mbak. Sepertinya aku jadi imajinasinya. Sebetulnya aku senang juga sih, Mbak. Jadi imajinasi cowok ganteng seperti Roni. Walau saat itu aku deg-degan, Mbak. Aku pun pelan-pelan kembali ke kamarku. Di kamar aku pun membayangkan, Dutia membayangkan cowok ganteng itu. Kok bisa saya jadi imajinasinya? Sebetulnya bangga juga sih, Mbak. Hari ini majikanku tidak ada di rumah. Tinggal anak sematawayangnya yang ada. Hari ini dia ada kuliah sore. Aku jadi lebih semangat, aku jadi fantasi anak majikanku. Sengaja aku gantung segitigaku dan kacamata kudaku di kamar mandi agar diambil dia. Benar dugaanku, anak majikanku mengambilnya dan menaruhnya di wajahnya sambil memegang. Bongkatnya suara khas menyebut namaku pun terdengar. Mungkin saking tergesenya dia lupa menutup kamar mandi itu. Aku mencoba menegurnya, aku ingin reaksi dia bagaimana. Maskot dalaman bat dicium-cium. Sontak anak majikanku terkejut. Dia tidak menyangka aku melihatnya. Maaf, Mbak, maaf ya, katanya terbata-bata. Habis aku penasaran, Mbak, aku kepingin, Mbak, kata anak majikanku sambil memegang tanganku. Ya udah, kalau pingin ayo ke kamarmu, kataku. Sebetulnya aku juga pingin, Mbak. Maklum aku sudah lama nggak gituan, aku janda, Mbak. Umur 20 aku cerai. Akhirnya kejadian pagi itu, Mbak. Kami berkebun bersama menelusuri bukit dan gua melayang yang di angkasa. Ku bilang sama dia, sekali ini saja ya, kataku. Ternyata setiap ada kesempatan, dia mengajakku berenang, Mbak. Apalagi orang tuanya lagi pergi, bisa seharian, Mbak. Dia hobinya nonton film Onion, jadi semakin hari semakin jago dia, Mbak. Dia suka banyak gaya. Terkadang aku yang kerepotan, Mbak. Terkadang aku takut ketahuan, Mbak, sama majikanku. Tapi anak majikanku bilang santai saja, aku tanggung jawab. Ya aku agak lega mendengarkannya, Mbak. Pernah kami hampir ketahuan, lagi enak berlayar. Majikanku perempuan datang tiba-tiba, katanya kunci tokonya ketinggalan. Kami beruntung ritual itu sudah selesai, Mbak. Saya pura-pura tidak terjadi apa-apa, padahal jantung saya deg-degan, Mbak. Anak majikanku pura-pura diam di kamarnya. Ibu majikan bilang dia malam ini tidak pulang, karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku membayangkan pasti anak majikanku mengajak. Melayang, Nin, aku suka juga sih, Mbak. Aku orangnya agak hiper, Mbak. Kalau aku mengeluarkan suara anak majikan semangat, Mbak, aku makin begitulah, Mbak.
Melihat anak majikanku dia lagi tidur, aku mulai memasak di dapur. Aku masak spesial hari ini. Masak daging kambing. Wah, pasti mantap. Hari ini cuaca panas. Semoga jemuranku semua kering. Pakaian kotor dan spray kotor sudah menumpuk. Spraynya banyak tumpahan oli di kamar anak majikanku. Terkadang aku ingin punya pendamping hidup lagi. Sudah 2 tahun aku menjanda. Kadang aku rindu kampung halaman, aku ingin pulang. Malam itu aku duduk di teras belakang rumah. Aku melamun sendiri, memikirkan nasibmu yang belum tentu. Terkadang keinginanku untuk pergi begitu besar, namun aku bingung mau bekerja apa. Aku teringat main di sawah menjaga padi yang mengunyah. Banyak burung-burung pipit memakannya. Aku berusaha menghalauinya. Aku senang pekerjaan itu. Tiba-tiba aku dikejutkan suara anak majikanku. Lagi melamun apa? Kok menyendiri katanya. Aku pun terkejut dibuatnya. Nggak, Mas, lagi mikirin kampungku. Aku pingin pulang, Mas, kataku. Jadi kamu mau pulang? Nggak kembali lagi? Katanya agak khawatir aku tidak kembali. Janganlah kamu tidak kembali, kamu kembali ya. Aku jujur kepadamu, aku sangat mencintaimu, katanya, sambil memegang tanganku. Kalau kamu pergi hidupku akan kacau, tolonglah kamu jangan pergi. Aku kasihan melihatnya. Jujur aku juga mempunyai perasaan yang sama, namun kita dipisahkan oleh dinding pemisah. Aku yakin orang tuanya pasti akan marah, dia tidak setuju. Aku bingung memikirkannya. Aku akan bilang orang tuaku, katanya. Jangan, Mas, nanti orang tuamu marah, kataku. Aku takut, Mas, aku bisa dimarahi. Malam ini bintang bersinar terang. Kami berdua masih duduk di bangku itu. Tangan dia memegang tanganku, seolah-olah aku tidak boleh pergi. Dia masih berharap aku tidak meninggalkannya. Kami berdua termenung memikirkan nasib kami. Aku pun menjadi ragu, akankah cinta kami bisa bersatu, ataukah kami akan berpisah, aku pun tak tahu. Sampai saat ini aku masih ikut majikan Kumbak, dan kami masih sering mengarungi Samudra Biru. Bila kami ada kesempatan, aku tidak tahu ini sampai kapan berakhir.